Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga salah satu nikmatnya yaitu kita senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu walaupun dalam aktivitas yang cukup padat. Ya, salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada manusia termulia, teragung, tersempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terhormat, tentu kepada dosen pengampu kita dalam mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu Dr. At-Tabiq Lutfi, dan yang kami banggakan serta kami cintai yaitu kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam kelas 3C yang tentu kami cintai. Insyaallah pada sore hari ini kami dari kelompok sekian akan mempresentasikan mata kuliah metodologi studi Islam. Insyaallah pembahasan yang akan kami bahas pada sore hari ini yaitu seputar pendekatan historis, yaitu Islam di masa awal, kemudian di masa pertengahan, dan dilanjut di masa modern. Dan kami beranggotakan dua narasumber atau pemateri, yaitu pertama Ibnu Baidillah dengan PM 3119194, dan yang kedua saya, Salman Al-Farisi, 3119006. Namun sebelum itu, seperti biasa, agar senantiasa diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita sore hari ini, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah untuk menangkap pemahaman pada sore hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. 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 Taib, yang pertama akan mempresentasikan adalah saya pribadi, yaitu seputar Islam di masa awal, ya, atau klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ya, kemungkinan besar materi yang kita bahas sore kali ini hampir linear ya dengan sejarah peradaban Islam. Oleh karenanya di sini kita akan bahas secara umumnya saja. Ya, karena pembahasannya cukup luas, ya bahkan luas sekali. Nah, seperti itu. Oleh karenanya kami hanya mengambil gambaran besar dari setiap zamannya. Oke, baik. Yang pertama yaitu Islam di masa awal. Kemudian untuk poin pertama yaitu sejatinya Rasulullah SAW sebelum wafat, yaitu pada tahun 633 Masehi. Ya, alhamdulillah hampir sebagian besar, bahkan seluruh semenanjung Arab ya telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ya, jadi ini terjadi sebelum Rasulullah wafat, yang mana tentu Rasulullah beserta tim, beserta sahabat, ya menaklukkan beberapa kota yang ada di semenanjung Arabia. Seperti itu hingga Rasulullah SAW wafat pada tahun 633 Masehi ya. 634 atau 633 ya sebelum itu. Adapun di poin yang kedua yaitu 632 Masehi sampai setelahnya, yaitu di mana dilanjutkan oleh khalifah setelahnya yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Khalifah Abu Bakar Siddiq ini tentu sebagai pengganti kepemimpinan di masa itu. Bukan mengganti menjadi Rasulullah, ya karena utusan atau Rasulullah itu sebagai pembawa risalah habis sampai di Rasulullah. Namun untuk kepemimpinannya yang mengganti kekosongannya, ya, untuk memimpin masyarakat
Muslim ketika itu. Oleh karenanya digantikanlah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq ini ditunjuk secara aklamasi, yaitu ditunjuk secara langsung, diusulkan oleh Khalifah Umar ibnu Khattab. Nanti di Khalifah kedua beliau. Ya, karena mengapa? Karena dirasa Khalifah Abu Bakar ini uh, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kemudian juga senioritas ya, yang lebih paham. Bahkan ada beberapa tanda, maksudnya tanda ini ketika Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sholat subuh, yaitu salah satu sebuah bagi para sahabat merupakan sebuah tanda bahwasanya kelayakan beliau untuk menggantikan posisi sebagai pemimpin, ya bukan sebagai Rasulullah tapi sebagai pemimpin kaum muslimin ketika itu. Dan Khalifah Abu Bakar ini beliau menjadi pemimpin umat Islam kurang lebih 2 tahun 76 hari. Ya, ini namun riwayat lain mungkin teman-teman berbeda dan lain sebagainya, dan ini informasi yang saya dapat, yang saya cari. Ya, jadi kurang lebih 2 tahun 76 hari. Ya, terutama beliau menyelesaikan masalah-masalah yang di dalam. Ya, terutama ketika wafatnya Rasulullah. Karena beberapa dari kaum muslimin banyak yang ketika itu menganggap ketika Rasulullah wafat, maka ya zakat, kemudian kewajiban-kewajiban yang sebelumnya itu telah hilang atau sirna juga. Namun hakikatnya itu Rasulullah yang wafat. Namun semua kebijakan itu masih ada, terutama hukum-hukum Islam ya seputar zakat dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai seperti Musailamah al-Kadzab, ya Tolhah dan lain sebagainya. Sehingga disinilah Khalifah Abu Bakar menyelesaikan ya dengan sebaik mungkin masalah-masalah internal, ya masalah-masalah dalam, ya seperti itu. Karena tentu ketika hal ini tidak ditangani berisiko besar nanti ke depannya. Ya, oleh karenanya di dalam 2 tahun 76 hari ini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq cukup bijak ya untuk mengambil atau menyelesaikan permasalahan yang ada, ya terutama yang timbul oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi ke Madinah. Seperti itu. Ya, insya Allah sedikit difahami ya, kalau kurang difahami insya Allah nanti berjalan. Adapun poin yang ketiga, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Jadi di sini cukup lama, alhamdulillah, yaitu kurang lebih 10 tahun 72 hari. Yang mana di sini digantikanlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan khalifah setelahnya yaitu Umar bin Khattab. Ya, di mana di zamannya inilah ya maka ekspansi atau perluasan ya kekuasaan Islam ini dilakukan. Bahkan Damaskus juga jatuh atau dikuasai oleh umat Islam ketika itu. Ya, kemudian Suriah, kemudian dan sehingga semua alhamdulillah ya Islam melakukan ekspansi dengan baik. Ya, walaupun di sisi lain ada beberapa tentunya rintangan, ya tantangan, alhamdulillah ini bisa dikuasai dengan baik pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oleh karenanya disinilah ekspansi pertama, terutama di luar Arab, ya karena tadi di semenanjung Arabia itu kurang lebih hampir sudah dikuasai di masa Rasulullah SAW sebelum wafat. Adapun yang selanjutnya yaitu di poin keempat, yaitu kurang lebih 644 Masehi sampai 656 Masehi. Kurang lebih 11 tahun, 222 hari. Ya, di sini gelombang ekspansi atau perluasan umat Islam ini di sini terhenti. Ya, sampai di kalangan umat Islam terjadi perpecahan karena soal pemerintahan, dan dalam kekacauan ini khalifah mati terbunuh. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab, beliau wafat karena terbunuh. Oleh karenanya ini salah satu penyebab terjadinya perpecahan yang terjadi. Ya, adapun hal-hal yang menjadi acuan terjadi perpecahan banyak. Ya, oleh karenanya di sini akhirnya pemerintahan dari Khalifah Utsman bin Affan juga mengalami kekacauan yang sama, yaitu matinya Khalifah Utsman karena salah satunya karena perpecahan yang ada. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini beliau wafat juga terbunuh. Dan beliau adalah khalifah yang paling lama dalam menjabat. Jadi kurang lebih 11 tahun, 22 hari, atau ada yang mengatakan atau membulatkan dengan 12 tahun. Seperti itu. Adapun kebijakannya
yang masyhur hingga hari ini, yaitu salah satunya membukukan Al-Quran. Itu Al-Quran Utsmaniyah, yang mana hingga hari ini alhamdulillah masih terjaga dan masih dapat kita gunakan. Ya, walaupun mungkin nama lainnya itu sudah berbeda dan lain sebagainya karena adanya kombinasi-kombinasi, bukan tambahan ini ya, maksudnya kombinasi-kombinasi dalam penulisan, dalam penyusunan dan lain sebagainya. Adapun yang selanjutnya yaitu pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Itu kurang lebih 4 tahun 223 hari atau dibulatkan menjadi alhamdulillah. Itu kurang lebih 5 tahun. Disinilah Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah keempat. Ya, namun secara garis besar di akhir alhamdulillah. Di akhir kepemimpinannya bahwasanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tentu mendapatkan tantangan, terutama bentar, ada yang masuk, agak ribet nih. Oke, jadi disinilah Khalifah Ali di akhir kehidupannya, namun ketika itu terjadi pertentangan atau tantangan yang dilakukan oleh Umayyah, ya Umayyah bin Abi Sufyan, ya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana tentu beliau ingin memecahkan masalah kenapa saudaranya yaitu Utsman bin Affan ini wafat terbunuh. Ya, sehingga Muawiyah mengajukan, walaupun hakikatnya pengajuan itu tentu di sisi lain Muawiyah ini dalam riwayat ya maksudnya diceritakan bahwasanya ada tujuan lain, yaitu untuk menjabat sebagai khalifah juga seperti itu, sehingga disinilah terjadinya sebuah pertentangan bahkan peperangan ya ketika itu kalau nggak salah perang Nahrawain ya. Nah, di situ kalau nggak salah atau sebelumnya gitu ada perang Jamal di masa Ali, kemudian perang Nahrawain. Kemudian di saat itulah ketika terjadinya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ini terjadi tahkim. Ya, tahkim itu membuat keputusan yang mana Khalifah Ali ini harus melepaskan jabatannya dulu. Jadi diibaratkan Khalifah Ali ini memiliki mahkota. Nah, mahkota ini disuruh lepas dulu, ditaruh di tengah-tengah antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang mana Khalifah Ali diwakilkan oleh salah satu pemimpinnya perwakilannya, dan Khalifah dan Muawiyah juga diwakilkan oleh perwakilannya. Namun perwakilan Muawiyah ini cukup lihai dalam strategi ya, sehingga ketika dilepaskan mahkota itu atau posisi itu, ternyata dari perwakilan Ali bin Abi Thalib ini, Muawiyah ini tahu-tahu ia mengangkat Muawiyah, mengatakan bahwasanya Muawiyah lah yang sekarang menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga disinilah Islam mengalami perpecahan lebih besar gitu ya, permusuhan, maksudnya perpecahan lebih besar karena tentu pertama di dalam tahkim ini dari pasukan Ali sendiri malah terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Syiah, Khawarij. Ya, kemudian nantinya tentu ada Muawiyah juga ya yang terpisah. Oleh karenanya banyak di sini Khalifah Ali ini banyak dari beberapa arah ada musuh-musuh yang terselubung sehingga Khalifah Ali ini akhir hayatnya juga mati terbunuh. Seperti itu. Oke. Di poin ke-6 yaitu 661 Masehi sampai 743 Masehi, yaitu di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, maka disinilah terbentuknya yang namanya sebuah dinasti. Ya, dinasti Bani Umayyah. Ya, oleh karenanya di sini juga ekspansi atau perluasan kekuasaan Islam ya juga terjadi di zaman ini, bahkan ketika itu disebutlah bahwasanya Islamlah yang memiliki kekuasaan terbesar. Karena kenapa? Karena ekspansi karena wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas ketika itu, sehingga kekuasaan Islam sangat terkenal ketika itu, ketika di masa di dinasti Bani Umayyah ini. Seperti itu. Ya. Dan di dinasti Bani Umayyah ini sistem yang diterapkan saat itu yaitu sistem monarki yang mana melalui keturunan-keturunan. Seperti itu. Kenapa dilakukan sistem monarki? Mungkin salah satu alasannya yaitu karena ketika itu kerajaan-kerajaan yang lain atau kelompok yang lain seperti mungkin kerajaan Inggris ketika itu salah satunya melakukan sistem monarki juga. Jadi salah satu jadi salah satu adanya sistem monarki ini juga melihat keadaan ketika itu.
Ya. Dan tentu banyak alasan lain. Salah satunya yaitu agar pemimpin setelahnya itu lebih terjaga. Maksudnya terjaga itu sudah tahu dalam-dalamnya seperti apa karena dari keluarganya sendiri. Ya, sehingga tujuan atau hasutan untuk merusak sebuah dinasti ya ketika pemimpin dari keluarganya sendiri itu kecil kemungkinan. Beda dengan halnya ketika pemimpin setelahnya dari luar keluarganya seperti itu. Adapun di poin yang ketujuh yaitu ini secara garis besar yang tadi ya. Bentar. Jadi di sini 661 sampai 750 Masehi, Islam masih Islam masa awal yang mana di masa dinasti Bani Umayyah. Langsung saja Abdul Malik bin Marwan. Jadi beliau fokus kepada ekspansi ke timur, yaitu Afghanistan, Bizantium, Konstantinopel, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 750 Masehi. Ya beliau lebih difokuskan kepada ekspansi ke barat, seperti halnya Maroko. Ya. Adapun setelahnya Umar bin Abdul Aziz ekspansi ke Perancis, ya namun di sini beliau gagal. Ya, kemudian ekspansi yang dilakukan dengan Bani Umayyah ini membuat Islam menjadi negara besar. Nah, yang tadi saya sampaikan, jadi disinilah negara Islam ini dikenal, ya negara besar, dikenal oleh hampir kalau di dalam buku ini bahwasanya dibarkan yang mencolok ketika itu, ya karena kekuasaannya yang luas. Adapun di poin ke-8, Bismillah. Ya, jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah ialah atas munculnya satu cabang lain dari Quraisy yaitu Abu Al-Abbas lah. Harusnya Al-Abbas. Ya, mengadakan kerjasama dengan kaum Syiah, kemudian bertilah kota Baghdad. Ya, jadi di sini setelah kita langsung garis besarnya setelah 90 tahun kemudian jatuhlah kekuasaan Bani Umayyah ini atas munculnya salah satu cabang dari Quraisy yang mana salah satu dipimpin oleh Abu Al-Abbas. Ya, yang mana beliau bekerja sama dengan kaum Syiah. Kenapa dengan kaum Syiah? Karena yang tadi kita sampaikan bahwasanya yang kaum Syiah ini tentu beliau yang setia dengan Ali. Ya, sedangkan tentunya kaum Syiah ini sangat bertentangan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh karenanya mereka si Abu Al-Bas ini memiliki strategi yaitu bekerja sama dengan kaum Syiah untuk menguasai kembali atau memposisikan menjadi pemimpin umat Islam ketika itu. Ya, adapun ibu kotanya yaitu di kota Baghdad. Ya, salah satu orang yang terkenal yaitu Harun al-Rashid ketika itu, yang mana atau yang ini kita secara garis besar yaitu ketika Bani Abbasiyah salah satu tokoh atau pemimpin yang terkenalnya yaitu salah satunya Harun al-Rashid, yang mana beliau disinilah keilmuan atau pengetahuan pengembangan peradaban pengetahuan dikembangkan. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Ma'mun yang mana beliau yang mencetus salah satu Baitul Hikmah yang mana perpustakaan terbesar ketika itu yang sebelumnya sudah dijelaskan kalau nggak salah semalam ya oleh dosen pengampu dari mata kuliah sejarah peradaban Islam yang mana keilmuannya tentu di perpustakaan itu sangat luas. Bahkan buku-bukunya itu ya, dalam cerita lain yang saya pernah dengar gitu ya, buku-bukunya itu sama bangsa Mongol itu dibuang-buangin ke laut sehingga laut itu menjadi hitam. Maka sekarang kan kita suka dengar tuh namanya laut hitam gitu ya. Nah, itu salah satunya ya dikatakan gitu, diceritakan. Nah, itu salah satunya karena buku-buku yang ada di Baitul Hikmah ini dilempar-lempar ke situ. Jadi tinta-tintanya itu langsung ke laut. Jadi lautnya itu jadi hitam seperti itu. Itu diceritakan dalam riwayat lain. Ya. Oke, selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh saudara Ibnu Baidillah yang mana seputar Islam di masa pertengahan 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Saudara Ibnu gimana? Dapat dikondisikan? Ya, aman. Oke, siap. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam di masa pertengahan pada abad ke-125 sampai 1225 Masehi sampai 1800 Masehi. Ya. Yang disebut masa kemunduran keturunan Genghis Khan datang membawa penghancuran ke dunia Islam. Genghis Khan berasal dari Mongolia setelah menduduki Peking di tahun 1212 Masehi. Ia mengalihkan serangan-serangan ke barat.
Satu demi satu kerajaan-kerajaan Islam di barat jatuh ke tangannya. Di tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Dari sini ia meneruskan serangan-serangannya ke Eropa dan ke Rusia. Pada permulaan 1258 Masehi, ia sampai ke tepi kota Baghdad. Pemerintah untuk menyerah ditolak oleh Khalifah Al-Mustasim dan kota Baghdad dikepung. Pada itu Timurling, seorang yang berasal dari keturunan Genghis Khan dapat menguasai Samarkand di tahun 1369 Masehi. Kedatangannya ke daerah-daerah di antara Delhi dan Laut Marmara membawa penghancuran. Masjid-masjid dan madrasah-madrasah dihancurkan. Pasukan Mongol pada tahun 1260 sampai 1277 Masehi melakukan penghancuran di Mesir, tetapi sebaliknya pasukan Mongol dihancurkan oleh Mesir. Pada tahun 1250 Masehi, kekuasaan Mesir dikuasai oleh kaum Mamluk. Di India juga persaingan dan peperangan untuk merebut kekuasaan selalu terjadi sehingga India senantiasa menghadapi perubahan penguasaan. Kekuasaan dinasti Ghaznawi dipatahkan oleh pengikut Ghaur Khan yang juga berasal dari salah satu suku bangsa Turki. Mereka masuk ke India di tahun 1175 Masehi dan bertahan sampai tahun 1206 Masehi. Di Spanyol, peperangan antara dinasti-dinasti Islam yang ada di sana dengan raja-raja Kristen. Dalam peperangan itu, raja-raja Kristen dapat memakai politik adu domba antara dinasti-dinasti Islam. Raja-raja Kristen mengadakan persatuan sehingga satu demi satu dinasti Islam dapat dikalahkan di tahun 1609 Masehi. Boleh dikatakan tidak ada lagi orang Islam di Spanyol. Di zaman inilah penghancuran khalifah secara formal, Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat sebagai lambang persatuan, dan ini berlaku sampai kerajaan Utsmani mengangkat khalifah yang baru di Istanbul di abad ke-16. Periode Utsmani 1299 sampai 1422 dimulai dari awal berdirinya perluasan pertama sampai penghancuran sementara oleh serangan Timur Leng. Pada masa Utsman dilakukan ekspansi Islam dengan merebut wilayah dikuasai Bizantium. Orkan menggantikan Utsman. Juga dapat mendudukan wilayah Turkeman, Nicaya, Nikomedia, dan mengontrol wilayah antara Teluk Edremit, meluaskan wilayah Eropa. Bayazid, putra Murad, menggantikannya. Bayazid menaklukkan wilayah yang belum ditundukkan sultan-sultan sebelumnya. Di masanya terjadi peperangan besar antara pasukan Utsmani melawan tentara sekutu Eropa yang dimenangkan oleh pasukan Utsmani. Pasukan Bayazid juga harus menghadapi pasukan Mongol di bawah komandan Timurling. Karena jumlah pasukannya tidak seimbang, ia pun dikalahkan dan ditawan oleh Timurleng dan wafat pada tahun 1402 Masehi. Di Turki ada 3 kerajaan, yaitu yang pertama Sultan Al-Fatih dari 1451 Masehi sampai 1481 Masehi. Dari kerajaan Utsmani ini mengalahkan kerajaan Bizantium dengan menduduki Istanbul di tahun 1453 Masehi. Ekspansi ke arah barat dengan demikian berjalan lebih lancar. Pergantian Sultan Al-Fatih dalam
Sultan Salim dari abad 1512 Masehi sampai 1520 Masehi. Sultan Salim memiliki kemampuan pemerintah dan memimpin peperangan. Pada masa pemerintahannya, wilayah Utsmani bertambah luas sampai menembus ke Afrika Utara, Syria, dan Mesir. Kemajuan-kemajuan lain dibuat oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni dari abad 1512 Masehi sampai 1566 Masehi. Sultan Sulaiman adalah Sultan Utsmani yang terbesar. Wilayah kekuasaannya mencakup 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Pada tahun 1556 Masehi sampai 1699 Masehi, ditandai dengan kemampuan Utsmani mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Pada periode ini mulai bermunculan pemberontakan dan usaha-usaha memisahkan diri dari pemerintahan Utsmani. Di tahun 1699 Masehi sampai 1839 Masehi ditandai dengan suratnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan penguasaan wilayah. Tanda-tanda ini semakin tampak kekuatan asing seperti Rusia dan Australia mulai memainkan perannya dalam memanfaatkan kelemahan militer Utsmani. Perang berakhir pada tahun 1774, di mana Turki kehilangan Crimea. Jelasnya di abad 18, Turki Utsmani mengalami penurunan kekuasaan. Wilayah-wilayah kekuasaannya di berbagai benua satu persatu mulai menunjukkan ketidakloyalannya. Pada tahun 1839 sampai 1922 ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide Barat. Pada periode ini dilakukan pembaharuan politik, administratif, dan kebudayaan hingga kejatuhannya di tahun 1924 dan berganti menjadi Republik. Khalifah Turki Utsmani dihapuskan oleh Kemal Atatürk dan Turki dirombak menjadi negara nasional Republik Turki. Untuk selanjutnya, mohon maaf, Islam di masa modern. Ya, Islam di masa modern pada tahun 1800 yaitu ya sampai sekarang ya. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir di tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja dan para permukaan Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan bagi Islam itu. Kotak Islam dengan Barat modern saat ini sangat berkelainan sekali dengan kotak Islamnya dengan Barat periode klasik. Waktu itu Islam menarik dan Barat berada dalam kegelapan. Sekarang sebaliknya, Islam sedang dalam kegelapan dan Barat sedang menarik. Jadi Islam mesti belajar dari Barat. Dengan demikian timbullah apa yang disebut dengan pemikiran dan aliran pembaharuan dan modernisasi atau modernisasi dalam Islam. Pemuka Islam mengeluarkan pemikiran bagaimana cara membuat umat Islam kembali sebagaimana periode klasik. Usaha-usaha ke arah itu pun mulai dijalankan dalam kalangan umat Islam, tetapi di sisi lain dunia Barat juga bertambah maju. Ya. Maaf. Sejarah adalah perjalanan di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka belum dilahirkan.
Mungkin terima kasih atas perhatiannya sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Ya baik teman-teman. Namun sebelum itu perlu dipahami bahwasanya penyebaran Islam itu ketika masa Rasulullah di Mekah dan Madinah. Kemudian disebutlah setelahnya yaitu negara Islam, yaitu ketika perkembangan Islam di Madinah yang mana dipimpin oleh Rasulullah langsung. Kemudian setelah itu di masa dinasti Bani Umayyah lah, maka disebut sebuah peradaban Islam ketika di masanya. Seperti itu. Dan tadi di akhir bahwasanya kita ya umat Islam yaitu baru melek atau baru melihat bahwasanya tentu ketika itu orang barat banyak belajar di Islam ketika masa klasik. Namun di zaman modern ya kita malah yang banyak belajar dengan bangsa Arab terutama yang sifatnya umum ya. Namun di sisi lain walaupun kita sekarang mulai berusaha ya, namun di sisi lain dari mereka yang dari barat juga mereka juga berusaha dibaratkan dulu ketika kita masih diam, kita diam gitu, umat Islam masih diam, kemudian bangsa Arab berjalan, bangsa barat berjalan. Kemudian ketika kita baru ngeh ya, maka kita sekarang berjalan sedangkan bangsa barat itu berlari. Jadi sehingga ketika kita mau mengejar ya, sehingga menjadikan umat Islam itu jaya kembali seperti di masa klasik, itu butuh yang namanya perjuangan lebih besar tentunya. Seperti itu. Mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin di-sharing, gitu, ditanyakan dan sebagainya. Insya Allah kita usahakan untuk menjawab. Apabila belum mampu, insya Allah akan dialihkan ke dosen pengampu kita atau dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, Akhi, mungkin mau bertanya ini. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kan kita berdasarkan pendekatan historis ya. Dari materi yang dipaparkan sudah menyiratkan bahwa Islam itu sangat mendominasi dalam hal ilmu pengetahuan gitu. Namun dalam sejarah umum yang kita ketahui bahwa Assalamualaikum. Dak, Ida di mana, Dak? Di mana? Bahwa kejatuhan Islam itu enggak lepas juga dari akibat terjadinya proses revolusi industri pada tahun di abad 18 ya. Di tahun 1700-an gitu. Nah, padahal ilmu itu kan dari Islam gitu. Kenapa kita bisa dikalahkan dengan terjadinya proses revolusi industri itu? Kenapa bukan umat Islam yang seharusnya memegang tampuk kekuasaan dalam ilmu-ilmu industri gitu? Apa yang membuat hal ini terjadi gitu? Mungkin gitu. Terima kasih. Boleh dijabarin lagi maaf saya belum nangkep poin. Ya. Polusi ini industri maksudnya? Ya, artinya kan kebanyakan kan ilmu itu kan dari Islam. Ya. Ilmu itu dari Islam mulai di zaman khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah maupun Abbasiyah itu kan ilmu pengetahuan di dalam Islam kan begitu pesat majunya gitu. Tapi ternyata di masa-masa kejayaan Islam itu di sekitar di abad 18 itu kita mulai mengalami penurunan kan dengan adanya revolusi industri itu. Nah, kenapa kita bisa sampai bisa direvolusi dengan ditemukannya mesin uap, yang pertama yang membuat itu kan mesin uap itu, sehingga ditemukanlah mesin-mesin yang lain gitu, kereta api, kapal laut gitu. Nah, kenapa hal-hal apa yang membuat kita itu seperti ini gitu? Kita bisa dikalahkan oleh orang-orang barat dengan revolusi industrinya, padahal ilmu itu kan dari kita gitu. Bisa tangkap ya? Hal apa yang membuat kok kita bisa dikalahkan gitu? Padahal ilmunya kan dari kita gitu. Baik, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain atau mungkin ada yang ingin menyampaikan
sharing jawabannya tadi apa yang Koko sampaikan. Saya mau nanya dong. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan ekspansi yang dilakukan baik pada masa setelah wafatnya Rasulullah itu seperti apa ya prosesnya? Artinya ketika melakukan perluasan wilayah, apakah ekspansi itu dilakukan melalui peperangan? Karena apa gitu? Atau karena mereka tidak mau tunduk terhadap kekuasaan Islam atau bagaimana gitu? Lalu bagaimana pandangan Islam misalnya ketika melakukan ekspansi, misalnya ketika suatu wilayah itu tidak mau tunduk terhadap kekuasaan Islam gitu, apakah harus diperangi gitu atau bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik. Ya, terima kasih. Gimana teman-teman? Barangkali ada yang mau bantu jawab. Zaratul ini, Monik, dan yang lain. Saudara Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Koko tadi apa kok? Oke, kalau memang ini saya mau coba ya. Enggak, pertanyaan Koko tadi apa? Tentang apa? Boleh diulang lagi, Seth? Mungkin, Seth, biar takutnya kalau yang saya nyampaikan malah salah dipahami. Boleh diulang pertanyaannya? Unmute dulu kok. Di unmute, maaf. Di unmute. Ya, siap. Ya, ini Pak. Silakan diulang Pak ini, Kunandi. Iya, ilmu pengetahuan di mulai zaman dinasti Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah itu kan ilmu pengetahuan Islam kan berkembang begitu pesat gitu ya. Sampai dalam sejarahnya aja diceritakan buku-buku yang ada di perpustakaan Baitul Hikmah itu bisa dijadikan jembatan di Sungai Tigris itu. Nah, tapi ternyata di abad ke-18 ya, itu kenapa umat Islam itu bisa mengalami kemunduran dengan terjadinya revolusi industri gitu. Dalam sejarah umum kan kemajuan bangsa barat itu titik tolaknya dari revolusi industri. Kenapa kita bisa dikalahkan? Padahal ilmu pengetahuan itu kan kebanyakan berasal dari umat Islam. Bahkan orang-orang Barat itu banyak mengambil ilmu-ilmu itu ketika mereka itu mengambil ilmu dari ketika ada kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol gitu. Nah itu pertanyaannya kenapa kita bisa dikalahkan oleh mereka gitu, sehingga kita mengalami kemunduran seperti ini. Gitu. Makasih. Pertanyaannya berat Pak Kun ini. Saya jawab sebentar ya, nanti yang lain menambahkan ya Mas Salman. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Pertama, itu sunnatullah. Ali Imran 140. Watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Berdasarkan sunnatullah, seluruhnya itu Allah pergilirkan. Harusnya logika kita mengatakan sahabat itu keagungannya berlanjut sampai hari kiamat, tapi tidak. Harusnya Bani Umayyah sampai hari kiamat, Bani Abbasiyah terus, tapi tidak. Harusnya Indonesia itu penjajahan saja, tapi tidak. Pertama, sesuai dengan sunnatullah, Ali Imran 140 terjadi pergiliran. Ini keyakinan kita dengan sunnatullah. Yang kedua, ini tentu jadi bahan introspeksi. Sunnatullah kan terjadi karena dua. Memang ketentuan Allah, atau yang kedua adalah karena ada faktor perilaku manusia.
Kalau itu ketentuan Allah, siang, malam, kita nggak bisa mengubah. Setelah siang pasti nanti malam. Setelah malam kembali pagi, siang, dan berikutnya. Tapi kita di malam hari ngapain? Di siang hari ngapain? Itu yang Allah tanya. Ketika kita gagal, kalau itu sudah ketetapan Allah, aman. Tapi Allah akan tanya, kenapa kamu gagal? Oh, kita malas-malas. Oh, kita tidak berusaha. Yang ditanya oleh Allah adalah, kenapa tidak berusaha? Kenapa tidak ikhtiar maksimal? Demikian juga, ya, umat Islam mengalami kejayaan beberapa abad. Tentu kita sangat yakin. Kemudian terjadi kemunduran. Dalam hadis Rasul kan diingatkan ya teman-teman, bahwa nanti pertama kali ya keadaan kehidupan itu ikut manhajur Rasul. Ya, kemudian setelah itu terjadi kerajaan-kerajaan bagus. Setelah itu terjadi kerajaan-kerajaan zalim, al-muluk al-jababirah. Memang. Setelah itu akan kembali kepada seperti di masa Rasul. Kapan itu? Itulah para ulama memprediksi di akhir zaman. Tapi sebelum akhir zaman terjadi tadi ya kerusakan-kerusakan, ya kemudian ketidakjelasan berbagai persoalan keadaan. Jadi yang kita patut pertanyakan tadi seperti ditanyakan oleh Mas Salman juga, ya, bahwa apakah benar umat Islam itu sudah usaha sungguh-sungguh, dan kita berharap tahun depan kita sungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalaupun Allah kehendaki COVID-19, itu kita tidak ditanya oleh Allah, karena kita sudah ikhtiar. Jadi dimensinya ada dua. Dimensi sunnatullah, itu sudah ketetapan Allah, nggak ada yang kekal. Kejayaan baik oleh orang baik, baik oleh orang jahat, tidak akan kekal. Fir'aun itu sudah berapa abad? Kan bahasa kitanya, nggak ada yang mungkin ngalahin. Ternyata oleh Musa yang diasuh di rumahnya juga, di istananya. Nggak ada yang nyangka. Itu sunnatullah berarti. Tapi begitulah ya fluktuasi keadaan. Hanya yang kedua, ketika umat Islam mundur, itu ditanya, apakah, ya kalau dalam sejarah kan karena umat Islam dahulu tergiur dengan harta. Akhirnya lupa dengan ilmu. Harta aja. Sehingga mereka memanfaatkan kelalaian umat untuk, yang terakhir, ini ada faktor lain. Terus terang Pakun, kita lemah di sisi media. Orang dikenal itu karena media. Bukan ya apakah baik dikenalnya atau buruk. Dari mana kita tahu adanya Hitler? Dari media. Dari mana kita tahu adanya para ini ya penemu yang hebat-hebat? Kan dari media. Kita setelah masa kemunduran, masa pertengahan kan kemunduran, itu umat Islam lupa untuk mengabadikan. Bahkan lupa untuk menyampaikan kepada halayak bahwa ini warisan Islam. Mereka kemudian mengambil, menerjemahkan, dan mempublish di media, ini milik kami. Padahal kalau dilatak secara sejarah, yakin itu juga berasal dari kejayaan atau peradaban. Itu sedikit catatannya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Saya boleh menambahkan nggak Ustadz? Boleh, boleh. Sebenarnya sih intinya hampir mirip sama Ustadz ya. Ya. Kita melihat dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam sebenarnya tidak kalah dengan negara Barat gitu. Contohnya dalam ilmu kedokteran, kan ada Ibnu Sina yang mengkaji tentang obat-obatan. Terus ada Al-Zahrawi yang merupakan penemu peralatan bedah medis gitu kan. Terus ada pula bahkan penemuan peralatan medis itu sampai sekarang masih digunakan kayak pisau, skalpel, jarum suntik, itu sebenarnya penemunya semuanya penemu Islam gitu kan. Terus dalam bidang ilmu sosial umat Islam itu ilmu sosial ada Ibnu Khaldun dari bukunya yang tentang Muqaddimah gitu kan. Itu kan berarti sebenarnya Islam tidak mengalami kemunduran gitu. Maksudnya Islam bukan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan ilmu Barat, namun yang tadi Ustadz bilang tidak adanya ketidaktahuan kita gitu terhadap sejarah
sains keislaman yang mungkin banyak yang di cover ulang oleh ilmu negara barat gitu. Jadi sama kayak kita di apa sih namanya Indonesia tuh krisis 98 gitu kan. Itu kan kemunduran ekonomi bangsa diakibatkan karena politik gitu kan. Mayoritas perusahaan itu ke konvensional gitu kan. Bahkan beberapa yang justru konvensional mereka nggak bertahan, tapi ada perusahaan-perusahaan yang berbasis Islam bertahan di tengah krisis gitu kan, karena mereka membuktikan dengan syariat Islam gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya bukan kemunduran sih. Jadi kalau itu karena kita ketidaktahuan kita tentang sebenarnya ilmu-ilmu yang ada di ilmu barat itu mengadopsi dari ilmu-ilmu penemu-penemu Islam gitu. Bahkan saya pernah baca Ustadz waktu di Persia itu pada saat dimusnahkannya itu perpustakaan zaman Islam itu sebenarnya yang dibakar itu mereka mengambil aslinya dulu, dikopi dulu. Jadi yang dibakar itu justru bukan hasil penemuan dari penemu Islam gitu. Jadi mereka ambil buku-bukunya, terus perpustakaan terbesarnya itu dibakar di Andalusia itu, terus mereka copy. Nah, karena bahasanya dirubah ke bahasa Barat gitu. Kayak Ibnu Sina di Barat kan sebenarnya namanya kan Ibnu Sina gitu kan, namanya Islami, tapi di Barat diganti dengan Avicenna gitu kan. Berarti kan banyak yang diganti gitu aja sih. Sebenarnya kemundurannya itu ya yang Ustadz tadi bilang, balik lagi ke umatnya gitu, karena ketidaktahuan dan mungkin kurangnya media gitu. Tambahin itu aja sih Ustadz. Ya, kalau ya. Ya baik, silakan. Sudah oke itu. Atau ada yang mau menambahkan? Mungkin tadi ya kita sharing tadi pertanyaan si Chandra, mungkin teman-teman ada yang mau bantu jawab atau Saudara Ibnu dulu materi kita. Ya, materi Pertanyaan silakan. Chandra itu sebab Islam memerintah peperangan ya? Iya. Bukan sih? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bukan Ibnu Ubaidillah kan, Pak? Gimana? Silakan Ibnu. Sebab Islam memerintah peperangan bukan sih? Chan? Apa nu kurang jelas suara Nu? Sebab Islam memerintahkan peperangan. Bukan memerintahkan peperangan. Tadi kan penjelasan ada berkaitan dengan ekspansi yang dilakukan. Artinya ekspansi ini seperti apa prosesnya? Apakah melalui peperangan atau hanya saja misalkan suatu wilayah itu tidak tunduk kepada Islam sehingga maka diperangi, maka wilayah tersebut jatuh kepada umat Islam, atau bagaimana prosesnya, atau melalui hal yang lain gitu. Nah, lalu bagaimana ketika Islam memandang ketika suatu wilayah itu tidak mau tunduk kepada ajaran Islam, apakah harus diperangi gitu? Mungkin begitu. Mungkin teman-teman dari yang lain bisa membantu menjawab, atau Saudara Salman. Mungkin coba ya kita sharing karena keterbatasan ilmu saya juga. Yang pertama tadi seputar bagaimana cara ekspansinya. Ya, tentu mungkin yang saya pahami bahwasanya ekspansi di sini lebih kepada menyebarkan ke seputar agama Islam, kebenarannya. Seperti itu. Jadi ketika mungkin karena di sisi lain tentu para khalifah memiliki rasa iba, kewajiban untuk menyebarkan kebenaran kepada orang yang lain gitu, pada umat maupun baik umat yang di luar itu ya, sehingga ini salah satu cara yang melakukan ekspansi, perluasan gitu. Maksudnya perluasan ini bukan negaranya,
Ya, maksudnya perluasan ini lebih kepada keagamaannya. Agamanya diperluas. Nah, akan tapi tentu itu dalam pandangan khalifah, pada pandangan para sahabat yang ingin menyampaikan agama Islam atau kebenaran. Namun kan di sisi lain karena pandangan dari orang yang diberikan itu, mereka merasa bahwasanya malah terkadang terjadi pertentangan dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk peperangan itu biasanya terjadi karena dimulai oleh pihak yang bertentangan itu gitu. Maka kalau kita logikakan, kenapa di Madinah ini masih ada orang Yahudi dengan agamanya masing-masing, ya kan kayak gitu. Kenapa nggak dilawan aja gitu? Kenapa nggak diharuskan, diwajibkan di agama Islam? Ya, itu nggak maksudnya Rasulullah itu nggak dipaksakan dan lain sebagainya. Namun hanya memberikan. Namun ketika terjadi pertentangan, yang mana kaum Yahudi ini ketika Fatul Mekah, ya, yang mana mereka bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy Mekah untuk menghancurkan agama Islam. Nah, maka disitulah karena mereka melakukan pertentangan, maka disitulah dilakukannya penyerangan atau pertumpahan darah seperti itu. Itu untuk alasan kenapa ekspansi gitu. Adanya peperangan itu karena tentu salah satunya karena pertentangan yang terutama yang sifatnya fatal seperti itu. Nah, adapun untuk tadi yang kedua, bagaimana kalau sekiranya nggak tunduk? Mungkin ini pertanyaannya masih berkaitan dengan yang pertama kali gitu ya. Ya tentu di sini kan disampaikan gitu. Untuk sisanya itu kembali ke masing-masing. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari yang lain? Ya mungkin kita lihat ruang lingkupnya lebih kecil kali ya ketika di Madinah. Jadi di situ kan aneka ragam agama ya, terutama di mana di situ ada umat Islam dan umat Yahudi, dan Rasulullah tidak memaksa atau mengharuskan orang Yahudi ini masuk agama Islam. Jadi di situ dibiarkan selama orang-orang Yahudi ini menjaga keamanan, kemudian ikut peraturan ya, ini peraturan ini yang ada atau yang dibuat oleh Rasulullah, yaitu kalau nggak salah Piagam Madinah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Boleh nambahin nggak, Man? Ya, silakan. Sangat dipersilakan. Gini, kalau menurut saya ya, Chan, ekspansinya itu pada zaman Nabi itu nggak selalu harus perang gitu. Ada juga ekspansi melalui perdagangan, melalui peradaban, melalui pendidikan, melalui sosial kemasyarakatan gitu. Jadi ya itu yang hampir sama-sama sih penyebaran melalui keagamaan gitu. Tapi yang lebih sering kita dengar sebenarnya ekspansinya itu lewat jalur perdagangan gitu. Itu aja sih kalau yang aku tahu sih ekspansinya bisa lewat jalur perdagangan gitu. Berarti bukan ekspansi itu di istilah Nggak harus perang. Nggak harus. Mesti harus wilayah gitu ya. Mungkin ada beberapa yang memang bukan wilayah, mungkin pada zaman setelah Rasulullah itu kan ada bani banyak tuh ya, banyak kayak penyebaran kayak Andalusia gitu kan, terus Mesir gitu kan. Itu kan kalau yang ekspansi, contohnya ekspansi melalui peradaban Islam gitu kan, itu kan terjadi perluasan wilayah gitu dari bangsa-bangsa Muslim yang berasal dari semenanjung Arab. Misalnya kan ada 3 tahap waktu itu kalau nggak salah ya, ada masa kepemimpinan Nabi Muhammad, terus ada masa kepemimpinan 4 sahabat Nabi, terus yang ketiga masa Khalifah dinasti Bani Umayyah gitu. Jadi kalau di 3 masa itu mungkin yang kita lihat, yang kita dengar, yang itu kebanyakan mereka dengan cara berperang gitu kan. Jadi kesannya ekspansi itu kan harus berperang, tapi sejalan dengan perkembangan zaman itu banyak yang saya tahu itu ekspansinya melalui jalur perdagangan. Bahkan sampai ke Indonesia aja ekspansi peradaban Islam kan melalui perdagangan, jalur laut perdagangan gitu kan, sampai di Aceh, sampai ke Jawa itu kan melalui perdagangan, sosial budaya gitu kan. Jadi nggak harus berperang. Mungkin kalau berperang itu mungkin apabila ada yang musuhin gitu, maksudnya memang ada yang tidak suka dengan ekspansi itu gitu sih, Chan.
Oke. Atau Ustaz boleh nambahin Ustaz? Mungkin barangkali ada teman-teman yang mau sambil sharing kita bareng-bareng di sini. Disampaikan apa yang ingin dikembangkan seperti itu. Gimana kira-kira Chandra atau Saudara Naga? Mungkin selebihnya kalau Sedikit memang tentang belum ada dari ekspansi teman-teman, ya, Mas Salman. bisa kita langsung alihkan ke dosen pengampu ya untuk lebih kurangnya. Nah, silakan Sat, Afwan. Udah teman-teman siap? Ya, sudah Sat. Ya, terima kasih ya. Inilah dalam tanda kutip pengaruh dari media. Media itu bukan hanya media cetak, tapi termasuk buku-buku. Buku-buku sejarah Islam itu banyak distorsinya. Jadi yang menonjol ekspansi itu melalui perang, betul tadi disampaikan. Yang menonjol ekspansi itu dengan kekerasan. Padahal keagungan para penyebar Islam jangan tanya. Wali Songo kebaikannya jangan tanya. Para sahabat, ya mereka siap memberikan apapun untuk kebaikan masyarakat. Kan kalau kita ikut sejarah Wali Songo, makanan, minuman disiapkan itu gratis ya. Mereka cuma disuruh la ilaha illallah aja. Dan peperangan terjadi fisik ya, kontak fisik itu ketika yang di sana memulai. Tidak pernah kita memulai. Makanya ada di perang zaman dahulu, di masa sahabat itu kan perang tanding, 1 lawan 1. Kalau misalnya 5 orang, 3 menang 2 kalah, ya sudah mereka pulang itu. Kan bagus itu ya. Artinya tidak melibatkan banyak orang, kan Ali pernah perang tanding, semua begitu. Ini kan juga etika. Bahkan sampai disapa Rasul, kalau perang jangan membunuh anak-anak, orang tua, bahkan para tokoh agama, termasuk pendeta, itu nggak boleh. Tempat-tempat ibadah tidak boleh dirusak, ya pohon, tempat-tempat berteduh nggak boleh. Bayangkan perang aja ada etikanya, apalagi damai. Cuma tadi secara media kita lemah, sehingga ada usaha untuk menjelekkan Islam dalam tanda kutip, ya bahwa Islam diinikan dengan perang. Padahal kalau bicara tentang perang atau pembunuhan, itu tentu kita tahu yang paling banyak membunuh siapa. Ya, ada Hitler, ada Nazi, ada macam-macam itu. Ya, semua tahu kan gitu. Tapi karena secara kita media lemah, itulah yang terjadi. Kemudian yang kedua, tentu kita harus lihat motivasi. Ya, motivasinya apa? Melakukan ekspansi. Tidak pernah motivasinya itu ekspansionis seperti dalam dunia politik. Tapi selalu motivasinya adalah kedamaian. Makanya kan aslim tuslim. Anda memeluk Islam, Anda selamat dunia akhirat. Bahkan orang yang sudah tidak berdaya kan nggak boleh. Nggak boleh diapa-apain. Tawanan aja Masya Allah ya, diperlakukan dengan baik. Nah, motivasinya bukan untuk ekspansi dalam tanda kutip yang lazim dikenal dalam ilmu perang, ilmu politik. Tapi ekspansinya adalah mulia, yaitu ingin menebarkan kedamaian. Kenapa? Karena ada orang lain yang mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi. Sampai Umar mengatakan apa? Kalau ada keledai yang jatuh di Son'a, Umar yang bertanggung jawab. Padahal yang jatuh cuma keledai. Jadi motivasinya sangat mulia, sehingga tentu ini persoalannya adalah persoalan kejernihan di dalam memahami teks sejarah. Teksnya ini bermasalah sehingga tafsir sejarahnya bermasalah. Yang terakhir, yang ketiga tentang ekspansi, bahwa sebelum terjadinya ekspansi itu sudah diawali dengan pengiriman surat-surat. Ya, Rasul mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi, mengirim surat. Para sahabat pun mengirim surat. Tidak pernah gitu ya, ujuk-ujuk, nggak pernah. Tapi meminta pandangan, ini ada begini, gimana pandanganmu? Ini ada peristiwa ini. Ketika mereka menjawab,
ya disitulah jawaban itu menjadi titik tolak terjadinya kontak dan lain sebagainya. Disitulah memang kita dalam tanda kutip ketika masa kemunduran, ya setelah Abbasiyah terus Fatimiyah kan kemunduran. Berapa abad baru kemudian ada Utsmaniyah. Mundur lagi sampai sekarang, ya mudah-mudahan tidak selamanya, tapi yakin sunatullah nggak mungkin. Nggak ada orang yang sehat terus pasti sakit. Nggak ada yang sakit terus pasti sehat. Nggak ada yang senang terus pasti susah. Yakin itu. Tapi kenapa kita susah? Harus kita tanya. Kenapa kita berperang? Itu harus ditanya. Jadi bukan perangnya yang ditanya. Kenapanya, kemudian tujuannya. Kalau itu kita lacak, insya Allah kita jadi yakin bahwa yang terjadi itu adalah semangatnya. Ya, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Demikian teman-teman, insya Allah tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman semua. Cukup insya Allah hari ini, Mas Salman, Mbak Siti. Ya Ustaz. Insya Allah Ustaz. Cukup. Mas Salman ini jago membuat parit. Ya. Insya Allah. Salman Al-Farisi. Mantap. Ahzab. Beliau itu ketemu sampai ya menjadi budak untuk kafilah dagang kan. Pengen ketemu Rasul. Jadi itu perjalanannya bukan 1-2 hari, bulan-bulan. Sampai datang ke Madinah, ketemu Ali kan di perbatasan. Mana yang namanya Muhammad? Sahabat Ali nggak mau ngasih tahu. Jangan-jangan ini mau mencelakakan. Sampai kemudian berbisik barulah. Kamu mau ketemu Muhammad untuk apa? Saya pengen tahu semulianya Muhammad. Ya udah dianterin sama Ali, kemudian melihat mulianya Nabi, beliau akhirnya bersyahadat. Ya udah dia namanya sebagai sebagai pembantu kan, bantu kafilah, dia nyiapin semuanya, jalan sampai Irak, berhenti lagi, nyari yang sampai Madinah, begitu. Jadi satu destinasi ke destinasi. Insyaallah demikian teman-teman. Ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selalu jaga kesehatan. Ingat 3M. Kalau saya tambah 4M. M yang terakhir munajat. Jangan lupa munajat kepada Allah. Terima kasih. Silakan kepada makalah untuk menyimpulkan dan menutup makalah pada sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ustadz Dr. Ustadz At-Tabiq Lutfi atas penyampaiannya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sore ini sudah bergabung. Kemudian kita sharing bersama. Semoga ilmu yang kita terima tentu dapat bermanfaat. Ya, insya Allah seperti itu. Adapun sedikit kesimpulan, tentu hal ini harus menjadi evaluasi atau kebaikan kita ke depan sebagai umat Islam, dan insya Allah kita sebagai generasi tentu menjadi harapan untuk perkembangan Islam di masa yang akan datang. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Itu. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Ibnu, Pak Kun, Terima kasih Ustaz. ya, Siska, semuanya yang hadir. Kita jangan lupa awal Februari ternyata UAS dan tidak ada minggu tenang. Jadi tidak ada minggu tenang, langsung UAS. Karena sudah tenang tiap hari, alhamdulillah. Kan online tenang, di rumah bisa ngapa-ngapain di kantor. Jadi tidak ada minggu tenang, diputuskan awal Februari itu sudah masuk ke UAS. Insya Allah tidak ada masalah. UASnya baik ya. UAS baik kan? Alhamdulillah. Apa Mbak Siti? Kenapa Mbak? Kita baca Al-Fatihah dulu Ustaz buat almarhum. Iya, Masya Allah. Kita baru kehilangan ulama besar, Ustaz Ali Jabir, Syekh Ali Jabir. Dan kita doakan ini banyak ya para tokoh, para ulama, para ustadz yang terkena COVID-19. Ya. Tentu kita doakan almarhum diterima di sisi Allah, amalnya luar biasa. Kita bersaksi beliau orang baik, orang soleh,
dan insya Allah kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah walahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih Mbak Siti, diingatkan terima kasih. saya Terima izinkan kasih, Ustaz. bersiap sedia untuk berbuka puasa. Ya. Ya. Assalamualaikum Selamat berbuka puasa, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi di TV